Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Pramita, apa kabar hari ini? Semoga kesehatan menyertai sahabat Pramita dimanapun pergi dan berada ya. Nah, senang rasanya bisa berjumpa dengan sahabat Pramita melalui acara Healthy Talk pramitalab.id bersama saya Natania yang akan menemani sahabat Pramita untuk 1 jam ke depan. Nah, mungkin sahabat Pramita sudah melihat topik Healthy Talk kita saat ini ya sahabat Pramita. Kita akan membahas tentang mitos atau fakta tuberkulosis. Kalau mendengar mengenai tuberkulosis sudah bukan hal yang baru lagi ya sahabat Pramita. Nah, untuk siang hari ini bersama narasumber kita akan membahas tentang mitos atau fakta tuberkulosis. Dan kita akan sharing dengan Dr. Lady Kontul selaku dokter pelayanan medis Pramita Lab cabang Manado. Mari kita sapa narasumber kita saat ini, Dr. Lady Kontul. Selamat siang, Dr. Lady. Selamat siang, Mbak Nia. Halo dokter, apa kabar Kabar baik dokter? sekali, Mbak Nia. Wah, dokter Sehat. terlihat cantik sekali dokter Terima siang hari kasih, ini. sama kayak Mbak Nia. Wah, terima kasih dokter. Sehat ya dok? Sehat. Mbak Nia Iya, sehat? sehat dokter. Iya. Nah, dokter silakan dokter untuk bisa menyapa sahabat Pramita juga dok. Oke. Ya, selamat siang Sobat Pramita dimanapun berada. Nah, jadi pada kesempatan yang indah ini kita mau membahas sedikit ya. Kita mau mengupas sedikit mengenai penyakit tuberkulosis. Nah, jadi penyakit tuberkulosis ini seperti apa? Gejalanya seperti apa? Penularannya, kemudian pengobatan, pemeriksaan itu akan kita bahas di sini ya. Jadi jangan lupa dipantengin ya Sobat Pramita. Nanti apabila ada pertanyaan nanti boleh diberikan di IG ini ya. Kemudian sahabat Pramita untuk tuberkulosis ini sudah sering kita dengar ya. Jadi sudah umum sekali mungkin dari sobat Pramita atau dari kerabat atau keluarga sudah pernah ada yang mengidap penyakit ini. Iya, Sebenarnya benar apa sih dokter. penyakit tuberkulosis ini ya? Jadi kita bahas saat ini ya, Mbak Nia. Iya, baik dokter. Dan mungkin sebelum memulai, kan dokternya mau memberikan sedikit pengumuman untuk sahabat Pramita nih dokter. Nah, khusus untuk 3 sahabat Pramita terpilih, kita menyiapkan top up e-wallet sebesar 100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar 250.000 yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita se-Indonesia. Jadi khusus untuk 3 sahabat Pramita terpilih ya. Jadi untuk sahabat Pramita yang ingin bertanya, boleh tuliskan komentar ataupun pertanyaan di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share live kita ke keluarga, bahkan orang terdekat, agar kita sama-sama belajar tentang tuberkulosis atau TB paru. Nah, materi kita di siang hari ini sudah tidak asing lagi ya dokter? Iya, betul sekali, Mbak Nia. Iya, tapi memang untuk pemahaman yang tepat terkait TB sendiri masih kurang nih dokter di kalangan masyarakat. Benar ya Betul, dok? kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan ya. Jadi mungkin di sini bisa ada sedikit ilmu atau sedikit informasi yang bisa didapat ya, yang berguna tentu saja. Betul dokter. Iya, Jadi kita juga butuh penjelasan dari dokter untuk iya, tuberkulosis nih dokter, seperti yang dokter iya, sudah Mbak Nia. sampaikan tadi ya dok. Jadi Betul sekali. gimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan apa sih TB ini, bahayanya, cara penularan, pencegahan, bahkan pengobatannya dokter? Ya, baik. Jadi untuk tuberkulosis ini ya, Sobat Pramita seperti yang sudah sering Sobat Pramita dengar atau tahu, penyakit ini apa sih dokter? Ini merupakan penyakit menular ya, Sobat Pramita. Yang kita bahas kali ini khusus ke TB paru. Nah, jadi memang ada Sobat Pramita penyakit tuberkulosis yang ekstra paru. Itu dia menyerang di luar paru-paru juga. Jadi bisa menyerang kulit, bisa menyerang tulang, kemudian kelenjar. Nah, untuk saat ini yang akan kita bahas adalah tuberkulosis paru. Nah, seperti apa sih itu dokter? Tuberkulosis ini diawali juga penyebabnya ya. Jadi disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi bakteri ini menyebar seperti apa sih dokter penularannya? Nah, jadi untuk sahabat Pramita, penularan tuberkulosis itu melalui droplet ya. Jadi itu adalah percikan liur atau ludah yang dikeluarkan oleh manusia ketika batuk ya atau sedang berbicara dalam keadaan
kencang, kuat ya. Jadi itu bisa memercikan droplet. Ini yang dia partikel-partikelnya bisa terbang dan terhirup oleh orang yang sedang sehat. Nah, jadi bisa terinfeksi melalui droplet ini yang bisa terhirup atau bisa menginfeksi orang yang lain. Jadi, apabila ada kerabat, sahabat Pramita yang sedang batuk, usahakan untuk bisa memakai masker, untuk jangan batuk sembarang ya, karena itu penting sekali untuk tidak menularkan penyakit, mau itu tuberkulosis atau infeksi penyakit yang lainnya. Kemudian, Dok, ini kalau kita sudah terinfeksi nih, Dok, gejalanya seperti apa sih, dokter, yang bisa kelihatan nih? Nah, jadi salah satu gejala yang paling khas itu, Sobat Pramita, adalah batuk. Jadi batuk ini dia bisa berlangsung lama, Sobat Pramita, bisa berminggu-minggu, bisa sampai sebulan ya. Jadi batuknya lama, kemudian bisa diikuti dengan batuk berdahak ya. Jadi ada dahak yang dikeluarkan ketika batuk. Kemudian bisa juga diikuti dengan batuk berdarah. Nah, jadi ada bisa strep-strep darah pada batuk itu. Nanti kelihatan ketika dahak dikeluarkan, dok ini saya batuk darah dok. Nah itu harus langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Sobat Pramita. Jangan sampai cuma dibiarkan. Karena banyak ya saya temui Mbak Nia. Itu ketika sudah batuk darah, cuman minum teh, cuman minum air hangat, itu enggak boleh Sahabat Pramita. Jadi harus langsung ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian gejala apa lagi sih dokter? Ada demam ya Sahabat Pramita, bisa diikuti dengan demam. Kemudian bisa juga dengan penurunan berat badan. Nah, ini yang sering juga terjadi pada pasien-pasien dengan tuberkulosis paru. Jadi itu berat badannya menurun dengan sendirinya, Mbak Nia. Jadi tanpa ada diet atau tanpa ada makan-makan yang kurang kalori, tiba-tiba dokter ini saya turun dalam 1 bulan kurang lebih 3-5 kilo dok. Nah itu salah satu gejala juga. Jadi diikuti dengan tadi yang sudah saya jelaskan, batuk berlendir. Kemudian bisa juga dengan adanya nyeri dada atau sesak napas. Nah ini yang hati-hati ya. Apabila sudah ada gejala lanjutan Sobat Pramita seperti nyeri dada, sudah ada sesak nafas, itu harus langsung segera ke fasilitas kesehatan, harus konsultasi dengan dokter ya. Jadi nggak boleh Sobat Pramita kita itu cuma lewat WA, tanya tetangga atau tanya teman, itu tidak boleh ya, harus dari dokter semuanya. Karena ketika sudah sampai di dokter, sudah konsultasi, kita ada pemeriksaan fisik Sahabat Pramita. Kita ada pemeriksaan fisik, kemudian ada juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Nah, seperti apa? Antara lain ada pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak ya. Jadi kalau pemeriksaan dahak itu kita harus mengambil wadah dari fasilitas kesehatan kita, Sahabat Pramita. Jadi nggak boleh itu kita ambil dari rumah, kita pakai wadah sendiri ya. Pakai gelas atau pakai botol itu nggak boleh, Sahabat Pramita. Wadah itu harus dari fasilitas kesehatan. Kalau dulu nih ya Mbak Nia, itu pemeriksaannya harus 3 kali ya. Tapi kalau sekarang dengan 2 kali pemeriksaan sudah bisa kita melihat mendiagnosa pasien ini terkena tuberkulosis atau tidak ya. Jadi dengan pemeriksaan dahak, kemudian bisa juga dengan pemeriksaan foto dada. Nah, jadi dari foto dada atau foto ronsen kita bisa melihat apakah pasien ini terinfeksi bakteri tuberkulosis ini ya. Dari situ bisa kita lihat dan bisa kita diagnosa. Nah, jadi setelah pasien ini sudah mengikuti rangkaian pemeriksaan, sudah terdiagnosa, baru kita lakukan pengobatan, Sahabat Pramita. Pengobatannya itu seperti apa sih, dokter? Nah, jadi Sahabat Pramita, kalau pengobatan tuberkulosis sendiri, awalnya itu kategori pertama dia ada 6 bulan ya pengobatannya, kemudian itu harus tuntas ya. Jadi obat-obatannya itu sudah, kalau dulu nih Mbak Nia ya, obat-obat itu ada banyak, ada 4 ya. Jadi sekarang sudah lebih gampang, sudah lebih enak minumnya, sudah digabung.
namanya FDC ya, Fixed Drug Combination, sudah digabung menjadi satu tablet yang diminum sesuai dengan berat badan. Jadi untuk berat badan sekian diminum sekian tablet ya. Jadi itu nanti dari dokter yang memberikan arahannya ya untuk berapa tablet yang harus diminum. Kemudian minumnya itu berapa lama dokter? Nah itu seperti saya sudah jelaskan tadi sahabat Pramita, ada sekitar 6 bulan untuk kategori awal itu pengobatan ya. Terus pengobatannya enggak boleh putus sama sekali ya Sobat Pramita. Hati-hati, pengobatan harus setiap hari rutin. Itu nanti Sobat Pramita bisa ke fasilitas kesehatan di mana Sobat Pramita yang memiliki jaminan mungkin. Karena untuk obat-obatannya sendiri itu ditanggung ya. Karena ini penyakit ini ya Mbak Nia merupakan ya musuh juga di Indonesia ya. Jadi kita untuk memberantasnya ada program tersendiri ya untuk memberantas TB ini. Jadi obat-obatannya itu bisa didapatkan secara gratis Sobat Pramita ya, tidak usah khawatir. Seperti itu. Kemudian nanti setelah pengobatan tetap ada pemeriksaan lagi. Pemeriksaan itu mungkin di bulan kedua bisa dan di bulan kelima dilakukan evaluasi lagi, Mbak Nia. Jadi, sahabat Pramita yang mungkin sudah ada sedang pengobatan, itu tetap harus kontrol lagi ke dokter, sahabat Pramita. Jadi, bukan berarti nih ya, sudah dapat obat, terus udah nggak mau balik lagi ke dokter. Kalau saya sudah dapat obat, saya sudah sembuh, sudah nggak mungkin kambuh lagi, udah nggak usah balik lagi, sudah sembuh. Nah, tidak boleh seperti itu ya, sahabat Pramita. Jadi ketika ada pengobatan tetap harus ada kontrol kembali kepada dokter ya untuk melihat efektivitas dari obat ini sendiri. Kemudian setelah pengobatan ini biasanya nih Mbak Nia, ada efek samping yang ditimbulkan dari obat-obatan ini. Contohnya seperti apa? Bisa ada mual ya, minum obat ini jasanya mual. Kemudian bisa ada juga, nah ini yang paling sering ini juga ada kencing merah. Nah itu hati-hati sahabat Pramita, apabila ada yang mengalami gejala seperti itu, efek sampingnya, jangan langsung panik ya, jangan langsung panik. Nanti boleh konsultasi ke dokter karena itu merupakan hal yang normal dialami pada pasien dengan pengobatan anti tuberkulosis ya. Jadi kencingnya itu berwarna kemerahan karena obatnya ini berwarna merah ya, Sobat Pramita. Jadi itu kurang lebih bisa sampai 1 minggu nanti dia akan hilang sendiri. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah panik. Yang paling penting konsultasikan ke dokter ya untuk gejala-gejala yang ditimbulkan. Kemudian nanti ada obat juga. Jadi apabila ada mual, bisa juga ada obat yang diberikan oleh dokter untuk membuat pasien mungkin lebih minim gejalanya ya. Jadi jangan sampai berhenti minum obatnya Sobat Pramita. Jadi ada yang, aduh sudah ada gejala-gejala ini saya nggak mau minum obat lagi dokter. Itu nggak boleh ya Sobat Pramita. Obat harus diminum tuntas sesuai anjuran dokter sampai dinyatakan sudah selesai pengobatan dan sudah sembuh ya. Seperti itu Sobat Pramita. Kemudian kalau sudah jadi pasien, sudah terinfeksi, bagaimana kita mencegah jangan sampai tertular ke orang lain ya, apalagi keluarga, rekan kerja, orang-orang terkasih kita Sobat Pramita. Jadi itu kita jangan sampai kita putus pengobatan yang pertama tadi. Kemudian kita juga harus proteksi diri. Kita pakai masker, kita jangan memeludah sembarang tempat ya, karena biasanya pasien dengan tuberkulosis itu sering-sering buang ludah ya, batuk, berdahak, buang ludah, kemudian sembarang ya, itu enggak boleh. Jadi usahakan buanglah ke tempat yang bisa untuk disiram atau buang ke tisu yang bisa dibuang ke tempat sampah. Intinya jangan sembarang tempat, Sobat Pramita. Kemudian bagi yang di rumah mungkin ada satu rumahnya ada banyak keluarga, anggota keluarga, usahakan di pintu rumah atau jendela itu dibuka ya Sobat Pramita. Jadi sirkulasi udaranya itu bisa bagus. Jadi udaranya itu bisa sirkulasinya bagus sehingga kuman bakteri itu tidak menyebar di dalam ya. Bisa juga ikut dengan udara. Oke. Kemudian apalagi sih dokter? Jadi kita juga harus rutin ya memeriksakan kesehatan karena memang banyak juga ya Sobat Pramita penyakit yang
kita tidak ada gejala ya, tidak ada gejala, tetapi sudah ada terindikasi di dalam tubuh. Makanya saya selalu ulangi, penting sekali dilakukan medical check up, Sobat Pramita. Untuk kita mengetahui, saya ini sudah ada terindikasi penyakit apa, sudah ada gejala ke arah penyakit apa, agar sudah bisa ditangani sedini mungkin. Agar apabila sudah perlu pengobatan, kita sudah bisa tahu, oh saya ini sudah harus, istilahnya sudah ada warning ya, sudah was-was. Nah, jadi itu bagaimana kita juga harus bisa menjaga daya tahan tubuh ya, Sobat Pramita. Karena memang apabila penyakit ini bisa tertular ke kita, tapi daya tahan tubuh kita bagus, itu tidak akan menimbulkan gejala ya. Jadi apabila imun kita turun, itu jadi penyakit ini akan bisa menimbulkan gejala-gejala seperti tadi yang saya bilang. Bukan hanya penyakit ini juga, tetapi penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita terinfeksi virus, terinfeksi bakteri atau parasit, bisa menimbulkan gejala ketika daya tahan kita turun. Makanya itu ya, sahabat Pramita, penting sekali untuk kita juga bisa, salah satunya apa? Olahraga ya. Kemudian kita juga bisa konsumsi makanan yang bergizi ya. Jadi usahakan dihindari untuk makanan-makanan cepat saji, makanan yang kurang sehat, produk-produk olahan ya. Kemudian bisa ditambah dengan sayur, buah, suplemen-suplemen ya. Kemudian bisa juga dengan obat-obatan yang mungkin bisa menambah daya tahan tubuh ya. Jadi yang paling penting itu kita harus hindari stres, sahabat Pramita. Jadi bagaimana manajemen stres itu agar tidak membuat daya tahan turun. Karena stres ini bisa membuat imun kita atau daya tahan tubuh kita jadi lemah, sahabat Pramita. Dan kita dengan mudahnya bisa terinfeksi berbagai virus, berbagai penyakit ya. Jadi itu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kurang lebih ada gambaran bagi sahabat Pramita. Sudah tahu ini gejalanya. Kalau untuk TB, saya ini ada batuk-batuk, batuk-batuknya ke arah batuk berdahak, ada lendir darah. Itu sudah bisa ada inisiatif untuk periksa. Oh, kemarin saya dengar dari IG Live Pramita, dokter bilang harus konsultasi, harus periksa. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi dengan adanya informasi seperti ini bisa ada kesadaran juga ya mungkin bagi sahabat Pramita untuk rutin periksa kesehatan, untuk sigap menanggapi apabila sudah ada gangguan-gangguan di dalam tubuh ya. Seperti itu. Mungkin setelah ini akan kita bahas ya Mbak Nia, ada mitos-mitos atau fakta yang tersebar di kalangan masyarakat ya. Seperti Iya, itu. benar, dokter. Nah, mungkin saat ini kita bahas mitos atau fakta yang sedang terjadi di tengah Iya. masyarakat ya, dok, yang mungkin sering Ya, kita dengar. Iya, langsung saja ya, dokter. ya bisa Mbak Nia. Silakan. Baik, dok. Ini mungkin sering sekali didengar, dokter. Kalau Mm-mm. katanya penyakit TB ini penyakit turunan. Gimana menurut dokter? Apakah penyakit TB ini turunan, dok? Nah, itu ya, jadi banyak juga ya pasien saya Mbak Nia yang tanya, dokter, ini saya orang tuanya dulu ini tuberkulosis, dokter pernah ini kena TBC. Ini turunan nggak sih dokter? Aduh, saya takut nanti bisa kena ya dokter. Nah, jadi untuk TB sebagai penyakit turunan itu, sahabat Pramita, itu adalah mitos ya. Itu salah. Jadi memang mungkin bisa untuk satu keluarga, misalnya ya, orang tuanya ada terinfeksi penyakit tuberkulosis, kemudian beberapa tahun kemudian anaknya terinfeksi juga. Nah, itu kemungkinan tertular dari keluarga atau dari orang di sekitar ya. Tetapi bukan merupakan turunan dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu tuberkulosis pasti anaknya kena ya. Jadi itu karena infeksi, karena tertular infeksi dari melalui seperti yang saya bilang tadi droplet ya. Kemudian apabila dalam satu rumah ada keluarga orang tua yang terinfeksi, diusahakan untuk jaga daya tahan tubuhnya. Karena bisa saja memang kuman ini sudah masuk ke dalam tubuh anggota keluarga yang lain. Tetapi apabila daya tahannya kuat, daya tahannya bagus, kuman itu istilahnya nginap aja, Sobat Pramita. Nah, jadi dia tidak akan sampai membuat sakit orang yang terinfeksi ini, yang terkena ini ya, terinfeksi kuman ini. Nah, ketika daya tahannya nanti turun, baru kuman ini dia
bisa aktif dan bisa muncul gejala pada anggota keluarga yang sudah terinfeksi. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan karena genetik atau karena keturunan ya, seperti itu Mbak Nia. Baik, jadi bukan karena penyakit Betul turunan sekali. ya. Itu Iya, mitos ya, dokter. Sobat Pramita. Benar. Takutnya di luar sana sahabat Pramita banyak yang beranggapan, oh penyakit TB ini turunan ya, dok. Iya, jadi Iya. tidak seperti itu. Baik, dokter. Nah, ada yang menarik juga nih, dok, yang sering Nia dengar nih, dok. Ya. Katanya, dokter, penyakit TB ini hanya menyerang masyarakat ekonomi ke bawah. Bagaimana tanggapan dokter? Apakah benar nih, dok? Jadi, hanya masyarakat dengan ekonomi ke bawah katanya, dok. Nah, jadi kalau untuk pernyataan seperti itu salah ya, itu mitos, kasihan sekali ya. Jadi jangan kita jadikan stigma, oh ini hanya penyakit buat menengah ke bawah ya, penyakit orang susah katanya. Itu salah, nggak boleh seperti itu ya, sahabat Pramita. Karena infeksi ini bakteri bisa menyerang segala kalangan. Jadi bisa menengah ke atas, tua, muda, itu segala kalangan bisa ya. Namanya dia itu terinfeksi, daya tahan turun, dia bisa terkena penyakit ini. Jadi mungkin ya dengan masyarakat atau Sobat Pramita yang mungkin dengan daerah sanitasinya buruk, ya, dengan kebersihannya kurang, higienisnya tidak baik, itu bisa dengan mudah tertular ya. Jadi mungkin dalam satu daerah ya yang anggota keluarganya banyak, rumahnya berdempet-dempetan, sering kumpul-kumpul, dan kurangnya info tentang penyakit ini. Jadi kurang tahu, oh ini kalau penyakit ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh begini, tidak boleh meludah sembarang. Nah itu jadi untuk kalangan-kalangan seperti ini yang mungkin kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, bisa dengan mudah menyebar ya, bisa dalam jumlah besar, bisa banyak penyebarannya. Jadi memang penting sekali ya untuk adanya sosialisasi ya, untuk bisa masyarakat atau Sobat Pramita bisa tahu agar supaya bisa kita cegah bersama. Tetapi kalau untuk penularannya sendiri, penyebarannya sendiri, tidak melihat ya Mbak Nia, dia nggak lihat ini siapa, udah tua, muda, tidak lihat kalangan mana, bisa dia serang ya. Jadi kuman ini nggak peduli gitu Mbak Nia, kalangan mana. Iya, Seperti itu. dokter. Jadi itu mitos ya, kalau hanya untuk menengah ke bawah itu mitos ya, sahabat Pramita. Gitu. Baik, dokter. Jadi hanya mitos ya, dok? Betul sekali, Iya, Mbak jadi Nia. penyakit TB sendiri, sahabat Pramita bisa menyerang segala Segala kalangan. Tidak kalangan. melihat umur juga ya, dokter. Betul sekali. Makanya penting sekali selalu kita ulang-ulang ya, pakai masker. Karena penyebarannya melalui droplet ini, apabila pasiennya sedang sakit, terus pakai maskernya. Karena banyak Mbak Nia, kita temui pakai masker, tapi maskernya di bawah hidung, Oh iya, maskernya di dok, bawah betul. mulut. Nah itu salah ya, Sobat Pramita. Kita harus memakai masker yang sesuai dan dengan cara yang tepat. Seperti itu, Sobat Pramita. Nah, baik, dokter. Bicara mengenai mitos atau fakta nih, dok. Nah, ini juga tersebar nih, dok. Biasanya kalau misalnya ada satu penderita TB yang menderita di rumah nih, dok, pasien. Mm-mm. Katanya satu rumah pasti terjangkit sakit. Ini mitos atau fakta sih, dok, sebenarnya? Nah, jadi kalau untuk satu keluarga, apabila ada salah satu anggota keluarganya itu yang terjangkit ya, Man ya, kemudian dibilang nih ya, oh mereka sudah jadi keluarga TBC, itu salah ya, Sobat Pramita, itu jangan, kasihan sekali ya. Jadi biasanya keluarganya nanti dijauhi atau dikucilkan, itu nggak boleh seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan terinfeksi, tetapi belum tentu jadi orang sakit dan menularkan ke yang lain juga. Ya, jadi bagaimana kita harus memeriksakan diri, kemudian baru ditegakkan pasien atau anggota keluarga ini sudah jadi pasien, sudah menderita juga. Tetapi belum tentu dalam satu keluarga itu sudah jadi pasien TB, seperti itu Mbak Nia. Karena seperti yang saya bilang tadi, apabila daya tahannya kuat, imunnya bagus, itu dia bisa menangkal bakteri ini, jadi merusak, dia jadi aktif dalam tubuhnya ya. Makanya itu penting sekali Sobat Pramita, kita tingkatkan imun ya. Begitu, gitu Mbak Baik, Nia. dokter. Jadi memang sangat penting ya, dok, untuk menjaga daya tahan Betul tubuh. sekali Mbak Nia. Iya. Jadi kalau untuk pernyataan yang satu itu tidak benar ya, dokter. Itu Betul, tergantung itu mitos ya Sobat daya tahan Pramita. tubuh kita Ya, ya, dok, betul sekali, sebenarnya. betul sekali. Baik, dokter. Ada mitos sama fakta lagi nih, dok, mengenai ini, dok. Kalau berjemur bisa membunuh kuman TB nggak sih, dok?
Gimana dok? Itu mitos atau fakta nih dok? Jadi matahari bisa membunuh kuman TB dok? Gimana Ya, dokter? jadi memang ya sahabat Pramita yang kemarin isunya juga ya matahari bisa membunuh COVID. Ya, jadi memang bakteri-bakteri virus itu tidak semudah itu juga bisa mati dengan matahari ya. Memang bisa kita lakukan misalnya kita mau berjemur di pagi hari, tetapi bukan berarti menjadi salah satu penata laksanaan untuk melawan tuberkulosis ini ya. Karena eh, untuk membunuh bakteri ini sendiri memang harus melalui pengobatan. Seperti tadi sudah saya jelaskan, pengobatan. Kemudian kalau untuk berjemur sendiri itu salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, Mbak Nia. Sangat baik sekali ya. Jadi sinar yang kita dapatkan dari sinar matahari ini di jam yang sesuai ya, jangan di siang hari Sobat Pramita. Terus berjemurnya sudah sampai 2 jam itu nanti gosong Sobat Pramita ya. Jadi berjemur cukup 15 sampai 20 menit, kemudian di waktu yang sesuai ya, sampai kurang lebih sampai jam 10 pagi. Kemudian tetap apabila ada yang sudah terdiagnosa itu harus pengobatan TB, bukan hanya dengan berjemur atau hanya di matahari ya. Memang kuman ini bisa mati dalam suhu tertentu, suhu panas tertentu, tetapi bukan berarti pasien yang sudah terinfeksi itu dengan berjemur bisa membunuh kuman ini. Seperti itu, Mbak Nia. Nah, baik dokter. Pembahasan kita semakin menarik ya Iya, dokter. Mbak Nia, banyak Ya, sekali sebenarnya yang harus dikupas ya, tapi iya mungkin betul dok. waktunya terbatas. Kita juga ada mungkin Betul. pertanyaan bagi sahabat Pramita di luar sana ya, yang mungkin eh, ingin penasaran apakah sudah pernah jadi pasien atau ada kerabat atau rekan kerja yang mungkin sedang ada gejala ke arah situ nih ya. Boleh nanti langsung ditanyakan. Iya dokter, melihat antusiasme dari sahabat Pramita yang ingin bertanya banyak sekali nih dokter. Betul, Mbak Iya, Nia. dan mungkin sebelum kita masuk dalam question and answer, kita saksikan video berikut ini. Baik, sahabat Pramita, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dengan Dr. Lady dan sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Pramita yang sudah kami pilih nih dokter. Aduh, banyak-banyak sekali pertanyaannya dan sangat-sangat menarik nih dok. Iya, Iya. jadi nanti buat yang mau bertanya ya, boleh, silakan. Kita buka ruang untuk mengeluarkan unek-uneknya ya. Baik dokter, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya dokter. Ini ada pertanyaan dari sahabat Pramita, Dok. Dok, jika sudah pernah terpapar TBC, apakah ini bisa kambuh lagi? Lalu vaksinnya berapa kali seumur hidup, Dok? Gimana tanggapan dokter? Ya, oke. Jadi Sobat Pramita, kalau untuk yang terpapar ya, kemudian dia ada gejala yang dirasakan kembali itu bisa. Jadi memang TBC sendiri ini dia bisa kambuh ya Sobat Pramita. Jadi ada yang bilang nih, dokter sudah ya kalau saya sudah minum obat ini, saya sudah sembuh nih, sudah sehat, sudah nggak mungkin kena TBC lagi. Nah itu salah ya. Jadi TBC ini bisa kambuh lagi Sobat Pramita ya. Nah, jadi ada istilahnya TB relapse itu, dia jadi kambuh lagi. Jadi harus melakukan pengobatan ulang dan itu ada vaksinnya ya. Kalau dulu yang waktu masih kecil ada vaksinnya. Nanti untuk anak-anak boleh, itu harus mengikuti vaksin agar supaya kita mencegah jangan sampai eh, kita terinfeksi bakteri ini, kemudian apabila kita terinfeksi gejalanya mungkin minimal ya, karena itu fungsi dari vaksin sendiri. Jadi vaksin itu memang untuk pencegahan, bukan merupakan untuk pengobatan. Jadi kalau sudah dapat terus mau bilang mau vaksin itu salah ya. Jadi ada yang bilang dokter saya mau vaksin ini ada sudah terkena TB itu sudah salah ya. Karena ketika sudah terinfeksi yang dilakukan adalah pengobatan ya seperti itu Mbak Nia.
Baik, jadi yang harus dilakukan adalah pengobatan ya dok, kalau misalnya Pengobatan, memang betul sudah sekali. terpapar. Betul. Dan bisa berulang ya, seperti tadi saya jelaskan yang TB relapse itu. Iya, baik dokter. Jadi kalau untuk kambuh lagi, berarti kita harus melanjutkan pengobatan ya dok? Kita harus pengobatan lagi dan sekali lagi konsultasikan ke dokter ya. Jangan karena kemarin saya sudah minum obat, saya mau minum obat yang itu lagi. Nah, itu tetap harus juga dari dokter bagaimana kita melakukan pengobatannya, seperti apa, berapa lama, itu semua dari dokter juga ya. Seperti itu. Baik dokter. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ada yang menarik nih dokter. Kalau tadi kan kita sempat menyinggung mengenai TBC ini kan bukan penyakit turunan ya dok? Nah, Ya. ada pertanyaan yang menarik dari sahabat Pramita. Apakah bisa menular lewat gen, dok? Lalu kalau misalnya ibu hamil, apakah anaknya sudah terkontaminasi, dok, dengan Mm-mm. dengan TBC? Gimana dokter, tanggapan dokter? Oke, jadi itu mungkin nyambung ya, seperti yang saya bilang tadi, genetik mungkin bagi yang ibu hamil nih yang paling sering bertanya, nanti anak saya dok bisa TBC nggak? Apabila saya sedang dalam kondisi hamil terus sedang mengidap TBC, apakah anak saya nanti keluarnya itu sudah ada TBC? Nah itu tidak seperti itu ya, sahabat Pramita. Jadi untuk ibu-ibu hamil tidak usah khawatir, nanti itu untuk anak dia tidak tidak harus dan tentu mengidap TBC juga karena dia tidak genetik dan tidak melalui apa plasentanya itu ya. Jadi penularannya sendiri itu melalui droplet seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi belum tentu anaknya juga itu ketika lahir sudah langsung dengan TBC ya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi itu Mbak Nia, tidak seperti itu. Baik, dokter. Nah, dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena masih banyak Banyak ya, pertanyaan dari sahabat pilih Pramita ya, bingung dok. mau milihnya ini. Iya, betul, dokter. Nah, Iya. ini juga ada, dok, dari sahabat Pramita yang bertanya, jika orang sakit TBC sudah minum obat selama 6 bulan, hasil ronsen Mm-mm. membaik, tapi masih batuk-batuk. Apakah obat TBC-nya tetap harus dilanjutkan diminum, dok? Atau gimana, dokter? Kalau dengan kasus seperti itu, memang biasanya pasien-pasien ini konsultasi ke dokter spesialis paru atau dokter umum juga bisa. Nanti ada pertimbangan dari hasil foto ronsen atau dari hasil pemeriksaan fisik dan anamnesa, apakah perlu dilanjutkan pengobatan atau tidak. Tetapi bisa ada kemungkinan pasien ini dianjurkan dokter untuk melanjutkan pengobatan karena terindikasi harus melanjutkan pengobatan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Sobat Pramita, ketika sudah selesai pengobatan tetapi masih ada gejala ke arah demikian, ke arah terindikasi untuk melanjutkan pengobatan, masih dianjurkan dokter. Jadi ada kasus-kasus tertentu pengobatan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang nanti disampaikan oleh dokternya sendiri ya. Jadi makanya saya bilang tadi penting sekali untuk kontrol ya, check up kembali sahabat Pramita. Ketika sudah pengobatan, kembali lagi ke dokter. Jadi jangan sampai sudah dapat obat nih ya, sudah nggak balik lagi, sudah diam di rumah aja minum obat sampai habis, saya udah sembuh. Tidak seperti itu sahabat Pramita. Jadi tetap harus kontrol kembali ke dokter. Nanti apabila dokter menyampaikan pengobatan sudah selesai, pasien sudah sembuh, baru tidak perlu lagi mengkonsumsi. Tetapi selagi dokter masih menganjurkan, itu sebaiknya mengikuti anjuran dokter. Seperti itu, Mbak Nia. Baik, dokter. Jadi memang ada baiknya mengikuti arahan dari dokter ya, Betul dok. sekali, Mbak Nia. Jadi Itu memang harus pentingnya konsultasi. konsultasi. Betul. Baik, dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, dok. Dari pengguna Instagram Rania_Almahira. Pertanyaannya nih, dok. Saya punya 2 anak, dok, dan satunya seusia 14 tahun. Apakah Mm-mm. bisa TBC apakah TBC ini bisa diobati dengan obat herbal atau harus ke medis? Gitu, dok. Bagaimana dengan anak saya yang alergi obat? Jadi gimana nih, dok? Oke. Solusinya. Nah, jadi kalau untuk obat-obatan herbal ya, sekali lagi Sobat Pramita jangan sampai terkecoh. Karena segala pengobatan itu harus dari dokter ya. Jadi nggak boleh lewat teman, kerabat, apalagi WhatsApp dan Facebook itu bahaya sekali. Semua pengobatan harus dari dokter. Kalau untuk obat herbal bisa atau tidak,
itu kalau untuk pengobatan tuberkulosis sendiri itu tidak dianjurkan karena pengobatan tuberkulosis harus sesuai obat yang sudah diuji klinis, Sobat Pramita ya. Itu adalah obat yang sudah saya sebutkan tadi. Ada FDC itu, Fixed Drugs Combination. Itu obat anti tuberkulosis. Jadi itu adalah obat yang sudah diuji klinis untuk membunuh bakteri ini dan bukan untuk obat-obatan herbal lain ya. Jadi kalau untuk mau mengkonsumsi obat herbal mungkin boleh, tetapi sekali lagi konsultasikan ke dokter. Karena biasanya obat-obatan herbal itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan, kemudian bisa untuk ya imun lah ya. Jadi seperti yang banyak tersebar itu minum jahe, minum bawang putih itu bisa untuk menyembuhkan ini. Itu jangan sampai keliru Sobat Pramita ya. Harus dikonsultasikan ke dokter karena bukan merupakan gold standar atau standar pemeriksaan yang untuk membunuh atau mengobati penyakit dari tuberkulosis ini. Jadi harus obat yang sudah diuji klinis ya Sobat Pramita, seperti itu. Reaksi Baik, alergi juga dokter. tadi ya Mbak Nia Iya, tadi. Dok. Untuk alergi, Dok. Heeh. Gimana, dokter? Jadi kalau untuk yang ada alergi ya, misalnya pasien ini riwayat alergi obat-obatan. Nah, itu mungkin boleh dicoba dulu dengan obat anti tuberkulosis. Apakah diminum alergi juga atau tidak? Dilihat dari situ. Apabila ada alergi juga dengan obat anti tuberkulosis, itu tetap harus dilakukan konsultasi ke dokter untuk diberikan pengobatan terhadap alerginya dulu ya Sobat Pramita. Jadi alerginya dulu diobati, kemudian nanti mungkin obat-obatan ini akan dibagi. Jadi akan dilihat pasien ini alergi terhadap obat yang mana, karena seperti yang saya sampaikan tadi, obat kombinasi itu kan ada 4 ya Mbak Nia ya. Jadi nanti dilihat obat yang mana yang alergi, kemudian mungkin bisa dilakukan tapering off. Jadi itu obatnya diberikan dari dosis yang kecil dan kemudian nanti ditambahkan sesuai tahapannya. Nanti ada tahapan yang diberikan oleh dokter ya. Jadi sahabat Pramita, jangan sampai ketika ada alergi, aduh saya sudah nggak mau minum obat dok, saya berhenti aja minum obat. Itu nggak boleh ya. Sobat Pramita harus ke dokter, harus konsultasi. Awalnya kita akan mengobati dulu untuk alerginya ya. Jadi mungkin akan diberikan terapi untuk alergi beserta pemeriksaan alergi juga ya. Baik sekali ada pemeriksaan alergi. Kemudian akan dilanjutkan juga sahabat Pramita dengan pengobatan ya. Jadi tidak boleh putus. Nanti dari dokter yang bilang ini pengobatannya sudah selesai atau belum, seperti itu. Jadi kita terapi dulu alerginya Mbak Nia ya. Seperti itu. Baik, dokter. Nah, kita lanjut nih, Dok, ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat Pramita, karena memang banyak, Dok, untuk pertanyaan yang menarik. Iya. Dan salah satunya ada pertanyaan dari Revano.anggaputra. Untuk obat TBC, apakah bisa dicampur dengan obat anemia dan gejala pada sakit leukemia, Dok? Gimana, dokter? Apakah bisa dicampur, Dok, untuk minumnya? Nah, jadi Sobat Pramita, kalau ada pasien dengan riwayat penyakit yang lain atau ada komorbid, ada penyakit penyerta, itu alangkah baiknya dikonsultasikan ya ke dokter atau ke dokter spesialis. Apabila ada gejala juga, mungkin ada penyakit lain juga di luar itu, dan ada obat-obatan yang diminum ya, mungkin ada pasien dengan penyakit gula, pasien dengan penyakit darah tinggi, itu untuk pengobatan tetap harus dikonsultasikan ya. Kalau untuk penyakit obat-obatan sendiri yang harus diminum rutin, itu memang sudah harus diminum. Karena kita harus melihat penyakit yang mana dulu yang harus kita terapi, yang harus kita dahulukan ya, istilahnya seperti itu Mbak Nia. Wah, dokter, tidak terasa untuk waktunya hanya sedikit ya, Dok. Kita sharing Iya, bersama. padahal banyak sekali yang harus disampaikan ya Mbak Nia, Iya, cuma waktunya benar, terbatas itu. Dok. Tapi Dan penting mohon sekali, baik maaf. sekali untuk ada info-info seperti ini bisa membuat masyarakat atau sobat Pramita yang kurang mengerti pada akhirnya jadi tahu, oh seperti itu ya dokter ya. Jadi Iya, bisa lebih ada Dok. pemahaman, bisa lebih tahu untuk proteksi diri, bisa lebih sigap, ya seperti itu Mbak Nia. Baik, dokter. Saking menariknya pembahasan kita di siang hari ini, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih, dokter. Dan mohon maaf, kami sampaikan untuk sahabat Pramita yang mungkin pertanyaannya belum sempat kami jawab semuanya ya, Dok. Iya, jadi masih ada ya Mbak Nia.
Iya. Nah, mungkin sebelum kita masuk dalam pengumuman nih, Dok, seperti yang sudah kita janjikan ya, Dok, untuk tiga sahabat Pramita terpilih. Sebelum pengumuman, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, dokter, disilakan. Ya, oke. Jadi secara garis besar ya, Sobat Pramita, tadi saya sudah sampaikan mulai dari gejala, mulai dari cara penularan, kemudian pemeriksaannya seperti apa, kemudian diagnosanya, nanti ada pengobatan. Nah, dari seluruh gambaran rangkaian itu bisa kita tahu ya, Sobat Pramita, kalau sudah ada batuk-batuk, batuk lama, batuk berdahak, disertai darah, penurunan berat badan, apa yang harus dilakukan? Itu penting sekali ya. Kita lakukan pemeriksaan ya, apalagi kalau ada lendir, kita lakukan pemeriksaan dahak, kita lakukan pemeriksaan foto dada, dan setelah sudah terdiagnosa penyakit ini, alangkah baiknya kita lakukan pengobatan sampai tuntas, sahabat Pramita. Jadi jangan sampai kita itu pengobatannya putus-putus atau pengobatannya bolong-bolong. Jadi hari ini minum obat, besok tidak, itu nggak boleh ya, sahabat Pramita. Demi efektivitas obat, kita harus minum rutin ya. Kemudian, efek samping obat tadi sudah dijelaskan kurang lebih apabila ada efek yang timbul setelah sahabat Pramita minum obat, boleh konsultasikan ke dokter, nanti ada pengobatannya juga untuk mengurangi gejala itu ya. Nanti ada pengobatannya agar supaya Sobat Pramita bisa lanjut kembali minum obat. Jadi efeknya itu tidak berlangsung lama Sobat Pramita ya, tergantung daya tahan juga. Jadi sangat penting sekali medical check up, bagaimana kita mencegah jangan sampai dia menular. Jadi dengan cara apa tadi saya sudah bilang, pakai masker, minum obat rutin, kemudian buka ventilasi udara lebar-lebar, pintu, jendela agar supaya sirkulasinya bagus. Yang paling penting hindari stres, jaga daya tahan tubuh agar senantiasa kita itu selalu sehat, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, agar supaya kita itu terhindar dari segala jenis penyakit ya Sobat Pramita. Jadi sekali lagi pentingnya medical check up, pemeriksaan penyakit, kemudian penting juga kita menjaga daya tahan, hindari stres, tetap bersyukur agar kita senantiasa selalu sehat. Seperti itu Sahabat Pramita di rumah, dimanapun berada, juga Mbak Nia ya. Biar kita sama-sama jaga daya tahan, biar kita sehat terus ya. Baik, dokter. Iya, Iya, dan sesuai dengan janji tadi ya dokter, kita akan memberikan top up e-wallet sebesar 100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar 250.000 yang bisa digunakan di seluruh cabang Pramita se-Indonesia. Nah, sebelum kita mengumumkan tiga sahabat Pramita yang terpilih, kita saksikan video berikut ini. Merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, manfaatkan berbagai paket medical check-up sesuai kebutuhan sahabat Pramita dengan penawaran istimewa serba Rp770.000. Berlaku mulai 8 sampai dengan 20 Agustus 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka! Iya, saat yang paling ditunggu-tunggu nih dokter oleh sahabat Pramita, kita akan mengumumkan untuk tiga sahabat Pramita yang terpilih. Iya, kita mulai saja ya dokter. boleh, Iya, silakan. selamat kepada pengguna Instagram dengan nama aditama_ar. Yang kedua, Rifano.anggaputra. Dan yang terakhir, Lala Siregar 17. Nah, untuk tiga sahabat Pramita terpilih, sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan tim kami akan menghubungi sahabat Pramita setelah acara ini berakhir. Nah, tidak terasa Talk kita saat ini sudah di penghujung acara nih, dokter. Waduh, nggak berasa banget ya Mbak Nia. Iya, betul, dokter. Mungkin Saking banyak yang, menariknya. iya betul sekali. Iya, Nggak berasa, dok. sejam singkat sekali ya untuk informasi-informasi penting itu sejam itu rasanya nggak cukup gitu Mbak Nia. Iya, betul. Apalagi Iya. kita memberikan informasi yang bermanfaat ya, dok, untuk Bermanfaat sahabat sekali karena Pramita. banyak ya, ini kasus yang umum, yang luas ya, yang sering ditemui itu Mbak Nia. Iya, baik, Betul. dokter.
Nah, sebelum kita mengakhiri Healthy Talk, Nia mau mengingatkan lagi nih dok, karena dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-77, Lab Pramita mengadakan paket promo serba 770.000 mulai tanggal 8 sampai 20 Agustus 2022. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Sapa Pramita atau mengunjungi Lab Pramita terdekat di Kota Sahabat Pramita. Nah, Nia secara pribadi dan tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Lady atas waktu dan ilmu yang Ya, sangat bermanfaat nih dokter yang boleh dokter sama-sama. bagikan. Terima kasih juga. Iya, bukan hanya sahabat Pramita ya dok, tapi Nia secara pribadi juga mendapatkan banyak ilmu nih dok. Banyak hal Ya, mitos atau fakta tentang tuberkulosis yang kita bahas betul. Dan hari mungkin bisa ini. disampaikan ke kenalan Mbak Nia, rekan-rekan sekalian juga ya. Betul Iya, dokter, bisa kita sharing ya bisa dok. sharing. Iya. Baik, terima kasih dokter dan saat ini kita akan menutup Healthy Talk kita ya dok. Ya, Iya, diucapkan terima kasih untuk sahabat Pramita yang sudah memberikan waktu menyaksikan Healthy Talk kita siang hari ini bersama pramitalab.id dan Dr. Lady Kontul. Sampai bertemu di Healthy Talk pramitalab.id lainnya. Semoga kesehatan menyertai sahabat Pramita dan keluarga. Salam sehat. salam sehat.